sesuatu yang pun hana kududo kana kembali ke hana nyan naji nyan kon wajib tapi naji nyan harus makna harus putra jika naji no walaupun berakon anak dan jen hana itu walaupun ino mentang Sad wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinati au tarkiha jaidan fi haqqihi ta'ala fali annahu law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan au istahala aqlan lang qalabal mumkinu wajiban au mustahilan wadzalika la yu'aqqalu. Dan adapun bermula dalil ataupun alasan keadaan berbuat mumkinat atau meninggalkannya mumkinat itu harus pada haknya Allah Ta'ala itu niscaya maka karena bahwa sungguhnya jikalau wajib atasnya Allah Ta'ala oleh sesuatu daripadanya mumkinat pada akal atau mustahil ianya sesuatu pada haknya Allah Ta'ala aklan pada akal lang qalabal mumkinu wajiban au mustahilan niscaya sungguh berbaliklah mungkin akan menjadi wajib atau akan menjadi mustahil wadzalika la yu'aqqalu dan bermula demikian itu tidak akan dita'aqqulkan. Yang menjadi dalil bahwa harus bagi Allah menjadikan setiap mumkinat dan harus bagi Allah tidak menjadikan segala mumkinat. Alasan secara akal seandainya tidak harus melainkan wajib maka berubahlah yang dasarnya sesuatu itu mumkinat menjadi wajib, yang dasar itu mumkinat menjadi mustahil. Sesuatu yang hakikatnya mumkinat berubah menjadi wajib ataupun berubah menjadi mustahil itu tidak masuk akal. Dari uraian tersebut menjelaskan kepada kita bahwa menjadikan sesuatu atau tidak menjadikan sesuatu yang hakikat sesuatu itu boleh ada, boleh tidak ada, itu harus bagi Allah. Sesuatu yang hakikatnya boleh ada, boleh tidak ada, maka menjadikan sesuatu yang dasarnya kedudukannya boleh ada, boleh tidak ada, itu harus bagi Allah. Bukan wajib bagi Allah, bukan pula mustahil bagi Allah. Artinya, tidak wajib bagi Allah menjadikan sesuatu yang hakikatnya boleh ada, boleh tidak ada. Contoh seperti kita makhluk. Kedudukan kita makhluk boleh ada, boleh tidak ada. Maka tidak wajib bagi Allah menjadikan kita makhluk yang dasarnya tidak ada menjadi ada. Ataupun tidak wajib pula bagi Allah menetapkan keadaan makhluk yang belum ada dalam kejadian selama-lamanya tiada, pun tidak mustahil bagi Allah
menjadikan makhluk yang belum ada menjadi ada, ataupun menetapkan makhluk yang belum ada senantiasa menjadi tiada. Karena sifat jaid ini merupakan sifat yang terkait dengan perbuatan Allah. Boleh bagi Allah menciptakan makhluk, boleh pula bagi Allah tidak menciptakan makhluk. Arti boleh-boleh saja, arti daripada harus, seandainya Allah tidak menciptakan makhluk, Allah tetap sah menjadi Tuhan. Allah tetap layak menjadi Tuhan. Kalau seandainya Allah menjadikan makhluk, Allah pun layak menjadi Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan harus. Sedangkan yang dimaksud dengan wajib, kalau seandainya Allah tidak bersifat dengan sifat tersebut, maka Allah tidak layak menjadi Tuhan. Karenanya menurut akal sehat, apabila Allah tidak bersifat dengan sifat tersebut, yang hakikatnya dia nyalah sebagai Tuhan, maka tidak patut bagi Allah tidak memiliki sifat tersebut, maka dinamakan dengan wajib pada akal. Yang dimaksud dengan wajib pada akal, tidak menerima oleh akal sehat apabila Allah tidak bersifat dengan sifat tersebut. Kenapa tidak diterima oleh akal sehat? Karena kalau seandainya Allah tidak bersifat dengan sifat tersebut, maka dianya tidak layak menjadi Tuhan. Allah tidak bersifat dengan wajib ada. Allah tidak bersifat dengan qidam. Allah tidak bersifat dengan baqa. Mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrah, irada, ilmu, hayya, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Apabila Allah tidak bersifat dengan salah satu sifat tersebut, akal tidak menerimanya. Kenapa? Karena dianya Allah tidak layak menjadi Tuhan. Yang dimaksud dengan mustahil pada akal, tidak layak sifat tersebut ada pada Allah. Kalau ada sifat tersebut pada Allah, akal tidak menerimanya. Kenapa demikian? Karena kalau ada sifat tersebut pada Allah, Allah tidak layak menjadi Tuhan. Contoh sifat mustahil. Allah itu baharu, kemudian baru ada. Keadaan Allah kemudian baru ada, menurut akal sehat itu tidak layak keadaan Allah yang demikian. Kenapa tidak layak? Akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah serupa dengan makhluk, berarti sebagaimana makhluk itu lemah butuh kepada bantuan yang lain, menunjuki Allah itu akan lemah butuh pula kepada bantuan yang lain. Kalau menunjuki Allah itu lemah, maka tidak layak dianya Allah menjadi Tuhan. Makanya sifat hudus, sifat baharu itu mustahil pada Allah. Artinya akal sehat tidak akan menerima bila sifat yang demikian ada pada Allah. Kenapa tidak diterima? Kalau seandainya ada pada Allah, maka Allah itu tidak layak menjadi Tuhan. Itu maksud mustahil. Sedangkan harus, yang dimaksud dengan harus, boleh saja Allah melakukan yang demikian, boleh pula Allah tidak melakukan yang demikian. Karena ditinjau daripada perbuatannya Allah, diri perbuatan itu hudus, bukan kadim. Zat Allah kadim, sifat Allah kadim, perbuatan Allah itu hudus. Menjadikan atau tidak menjadikan itu hudus. Yang kadim zatnya Allah, sifatnya Allah. Allah menjadikan sesuatu dengan kudrahnya, Allah menetapkan sesuatu dengan iradahnya, disesuaikan dengan apa yang diketahui oleh ilmunya. Menurut ilmu Allah boleh ada, maka Allah akan menetapkan dengan iradah menjadi ada, dan Allah wujudkan dengan kudrah sehingga benar-benar menjadi ada. Dan menurut ilmu Allah hanjitna,
maka sungguh Allah akan menetapkan dengan iradahnya kepada tiada, dan Allah akan wujudkan dalam alam nyata dengan kudrahnya benar-benar akan tiada. Maka apa yang diperbuat oleh Allah dengan kudrah sesuai apa mentang yang kali ditetapkan oleh iradah, dan apa mentang yang kali ditetapkan oleh iradah sesuai dengan apa yang diketahui oleh ilmunya Allah. Maka menjadikan sesuatu yang pada hakikatnya sesuatu itu boleh ada boleh tiada. Lagi contoh getanya wan teku. Nyo getanyo nyo gepunan dengan jaid lidzati. Mandum makhluk dinamakan dalam istilah dengan jaid lidzati. Sesuatu yang hakikat kedudukannya boleh ada boleh tiada. Menjadikan kita manusia sehingga menjadi ada sebagaimana uronyo na wajib ba Allah hana. Hana kejadikan getanyo manusia sama sekali na wajib bagi Allah. Hana cik. Pakiban mufhum. Allah Ta'ala ketika nepunya getanyo manusianya ataupun hana nepunya getanyo manusianya, tetap Allah itu sah menjadi Tuhan. Bukan berarti sebaliknya. Allah baru sah menjadi Tuhan benar gepena makhluk kon. Dak hana gepena makhluk, Allah memang adalah Tuhan dan sah menjadi Tuhan, layak menjadi Tuhan karena berbagai macam sifat yang menunjuki dianya Tuhan itu dia miliki. Hana gepujut getanya sama sekali sah Allah itu menjadi Tuhan, juga sah menjadi Tuhan. Maka menjadikan makhluk itu tidak terikat kepada sahnya menjadi Tuhan atau tidak. Tidak menjadikan makhluk juga terikat kepada sah atau tidaknya menjadi Tuhan atau tidak. Tetapi menyesifat yang wajib itu terikat. Bila mana hana sifat yang laganyan ba Allah, hansah dianya menjadi Tuhan. Menyesifat yang mustahil terikat. Bila mana nasifat model laganyan hansah dianya menjadi Tuhan. Sedangkan harus jutna nepubuat jut hana. Nepubuat sah dianya menjadi Tuhan. Hana nepubuat juga sah dianya menjadi Tuhan. Namu faham tu? Nah, makanya harus terbagi dua. Na harus lidzati, na harus li ghairihi, ataupun harus lidzatih dan harus li ghairihi. Contoh harus lidzatih itulah ada kita manusia, keadaan kita sebelum ada. Na getanyo manusia sigolomna, na wajibna hana, na mustahilna hana, jutna gepuna getanyo jut ha, jut hana. Na wajib gepuna getanyo oleh Allah hana, na mustahil gepuna getanyo oleh Allah hana. Kalau menurut ilmunya Allah kita boleh ada, pasti kita akan diadakan oleh Allah. Kalau menurut ilmu Allah kita tidak boleh ada, pasti tidak akan diadakan oleh Allah. Maka punya getanyo dan puhana getanyo hana wajib ba Allah Ta'ala. Contoh li ghairih yang dimaksud dengan harus li ghairih, sesuatu yang menurut ilmunya Allah boleh berubah. Yang geken dengan jaid li ghairih. Menyajaid li ghairih sesuatu yang menurut ilmunya Allah itu boleh berubah. Menurut ilmu Allah hanjut berubah, maka tetap Allah menghendaki dengan iradahnya tidak akan merubah. Dan pasti Allah wujudkan dengan kudrahnya tidak akan pernah berubah. Tetapi kalau sesuatu itu menurut ilmu Allah boleh berubah, pasti Allah akan takdirkan, Allah tetapkan dengan iradahnya boleh berubah, dan pasti Allah wujudkan dengan kudrahnya wujud perubahan. Contoh, menurut ilmu Allah, si A itu boleh berubah dari keadaan manusia menjadi keledai. Itu pasti Allah tetapkan dengan iradahnya, si A itu pada tanggal ini, bulan ini, tahun ini, jam ini akan berubah menjadi keledai. Dan pastinya Allah akan mewujudkan dengan kudrahnya pada tanggal yang telah ditetapkan, pada waktu yang telah ditetapkan, pasti si A itu berubah menjadi keledai. Nah, begitu pula menurut ilmunya Allah, si A itu boleh berubah menjadi batu. Itu pasti Allah akan menghendaki dengan iradahnya menetapkan batu yang bagaimana, batu besar atau batu kecil, hitam atau putih,
kapan terjadi berubah menjadi batu, di mana tempat berubah menjadi batu, sesuai dengan ketetapan iradahnya, pasti Allah akan wujudkan kejadian dengan kudrahnya. Tapi kalau seandainya menurut ilmu Allah sesuatu itu tidak akan pernah berubah, itu pastinya Allah akan tetapkan dengan iradahnya bahwa sesuatu itu tidak akan pernah berubah, dan pastinya Allah wujudkan dalam kejadian sesuatu itu tidak akan pernah berubah. Ya, nampun dulu? Nampun. Makanya najait lidzatih, najait li ghairih. Makna jait lidzatih, judna jud hana. Hana wajib bagi Allah gepuna, dan hana mustahil bagi Allah gepuna. Hana wajib bagi Allah gepuhana, hana mustahil pula bagi Allah gepuhana. Nyan gekun jait lidzatih. Menyajait li ghairih, jud yang dasar jih manusia, kemudian berubah menjadi bentuk yang lain, tetapi harus dengan kait menurut ilmu Allah boleh berubah atau tidak. Kalau menurut ilmu Allah boleh berubah, maka pastinya Allah akan wujudkan perubahan dengan iradahnya, dan pasti Allah wujudkan perubahan dengan kudrahnya dalam kejadian nyata. Yang kampung nunggu, nah, teh alasan Allah hana wajib gepegat makhluk, Allah pula hana wajib hana gepegat makhluk. Apa alasannya? Allah tidak wajib menciptakan makhluk, Allah pula tidak wajib tidak menciptakan makhluk. Apa alasannya? Al-mumkinu huwal jaidu fi istilahil mutakallimina wa huwa ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Bermula mungkin, itu bermula dianya mungkin, itu yang jaid pada istilah ulama mutakallimin. Dan bermula dianya mungkin dalam istilah ulama mutakallimin, itu mah yang patut pada akal oleh adanya ma dan oleh tiadanya ma. Apa yang dimaksud dengan mungkin dalam istilah tauhid? Yang dimaksud dengan mungkin, adanya sesuatu itu boleh, tidak adanya sesuatu itu pun boleh. Napi juga, hanapi juga. Nyan kenyan gepenan mungkin. Makanya mungkin gebagi puat. Dari tinjauan dirinya mungkin, putra mungkin, napi juga. Hanapi juga yang gekun mungkin. Maka dari hakikat dianya itu mungkin terbagi 4. Tatinjau diri drawa jutna jut hana, maka terbagi 4. Yang pertama, mungkin maujud ba'da adam. Yang kedua, mungkin ma'dum ba'da wujud. Yang ketiga, mungkin sayujadu. Yang keempat, mungkin alimallahu annahu lam yujad. Mungkin maujud ba'da ada. Artinya mungkin ada sesudah tiada. Hakikat dianya itu mungkin. Boleh ada, boleh tiada. Dirinya mungkin itu bisa saja ada sesudah melewati masa-masa tiada. Lagian na kita nyojina. Mungkin maujud ba'da adab yang ke na kita nyojina. Yang na kita nyojina pernah idahului oroje lihana awai-awai kita nyohana oroje. Pajan punna terkenau donya wate kagak pelahe lima getanyo. Yang sebab ketika kagak pelahe lima getanyo kenau donya, maka kana awai roje hana nyo gekun mungkin maujud ba'da adam. Na oroje pernah hana. Awai-awai hana tapi jino kana nyo kenyo yang bermaksud dengan mungkin maujud ba'da adam. Diri getanyo mungkin jut hana urajeh getanyo hana tapi jino getanyo
Karena nyo kegekut mungkin maujud ba'da adam. Kampung? Toh contoh mungkin maujud ba'da adam yang kegetanyo. Yang berekon hana tapi jino getanyo kana. Pada dasarnya getanyo jutna jut hana. Yang kedua, mungkin ma'dum ba'da wujud. Toh contoh lagi urang jino kahanale para rasul, urang si getanyo yang kamelinggai, anak getanyo yang kamelinggai, itu mungkin maujud ba'da mungkin ma'dum ba'da wujud. Diri beliau kan mungkin jutna jut hana. Oroje pernah na ketemu udep hinau dunia. Bahkan ketiga ngaudep getanyo ketemu ngerasa. Tapi jinau hana le. Nyan gekun mungkin ma'dum ba'da wujud. Diri draw urang si getanyo jutna jut hana. Berakon na jinau hana le. Itulah yang dimaksud dengan mungkin ma'dum ba'da wujud. Dirinya orang tua kita itu namanya mungkin. Boleh ada, boleh tidak ada. Dulunya ada, tapi sekarang sudah tiada. Di istilah dalam tauhid, mungkin ma'dum ba'da wujud. Arti ma'dum telah tiada. Ba'da sesudah. Wujud dulunya ada. Yang ketiga, mungkin sayujadu selagi akan ada. Dianya itu mungkin bisa saja ada, bisa saja tiada. Tapi sayujadu akan ada nantinya. Sesuatu yang sekarang belum ada, tetapi nantinya bisa saja ada. Dan sesuatu itu boleh ada, boleh tiada pada hakikatnya. Contoh, lagi anak getanyo yang golom lahir. Cucu getanyo yang golom najinau. Harta getanyo yang golom nabi li Allah. Pangkat getanyo yang golom nabi li Allah Ta'ala. Memungkinkan ada ke depan. Sayu jadu ke depan memungkinkan ada. Karena memang dirinya semua anak, cucu, pangkat itu mungkin. Bisa saja Allah memberikan, bisa saja tidak. Bisa saja Allah menjadikan, bisa saja tidak. Akan tetapi memungkinkan kemudian akan ada. Itu dinamakan mungkin sayujadu. Jino golomna anu katanya. Tapi uke akanna yang gekun mungkin sayujadu. Jino golomna pangkatnya ke katanya. Tapi memungkinkan akanna yang mungkin sayujadu. Hartanya golomna jino bak katanya. Tetapi akanna itulah yang dimaksud dengan mungkin sayujadu. Yang terakhir, mungkin alimallahu annahu lam yujad. Yang dasarnya itu mungkin boleh ada, boleh tiada. Tapi menurut ilmu Allah tidak boleh ada. Alimallahu annahu lam yujad. Menurut ilmu Allah tidak boleh ada, maka tidak akan pernah ada. Contoh, beriman Abu Lahab. Hakikat diri Abu Lahab boleh bagi Allah menjadikan beliau itu sebagai orang mukmin, boleh pula bagi Allah menjadikan beliau menjadi orang kafir. Tetapi menurut ilmu Allah, Abu Lahab tidak boleh menjadi mukmin. Makanya Allah tetapkan dengan iradahnya, Abu Lahab tidak akan pernah mukmin, dan Allah wujudkan dengan kudrahnya, memang Abu Lahab tidak akan mukmin sampai matinya. Yang gekut mungkin alimallahu annahu lam yujad. Termasuk keadaan katanya uragam. Pakon hana uragam yang hamil. Padahal hakikatnya hamil itu boleh terjadi pada orang laki-laki, boleh pula terjadi pada orang perempuan. Allah mampu mewujudkan hamil pada orang laki-laki dan mewujudkan hamil pada orang perempuan. Mampu, bukan tidak mampu. Akan tetapi menurut ilmu Allah tidak boleh ada hamil itu pada orang laki-laki. Mesti hamil itu pada orang perempuan. Makanya Allah tetapkan dengan iradahnya yang hamil mesti perempuan.
dan Allah wujudkan dengan kudrahnya benar-benar dalam kejadian nyata yang hamil itu perempuan. Yang kepenan dengan mungkin alimallahu annahu lam yujad. Kamu nunggu? Nah, keadaan mungkin Allah menjadikan begini, Allah menjadikan begitu ketika belum terikat dengan ta'alluqnya iradah. Menyekat terikat sesuatu dengan ketetapan iradah, maka Allah akan melakukan, akan menjadikan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan iradah. Contoh, si golom Allah Ta'ala netetapkan getanya puwa inang puwa agam, nyan getanya jid inang jid agam nugu. Bahkan jid bencong yang gelaya. Tetapi Allah telah menetapkan si A itu laki-laki, si B itu perempuan, si C itu bencong. Dan karena Allah telah menetapkan dengan iradah yang demikian, maka Allah pasti menjadikan dengan kudrahnya seperti yang ditetapkan oleh iradah. Si A benar lahir ke dunia menjadi laki-laki, si B benar lahir ke dunia menjadi perempuan, si C benar lahir ke dunia menjadi bencong. Ya, ini kala han mubah niku. Karena berubah ataupun berbeda apa yang dilakukan oleh Allah dengan kudrahnya berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh iradahnya, maka terjadilah ghaflah dan zuhul ba Allah. Tua gele Allah Taala hana tengok gele pakiban lagi ditetapkan hana tengok gele. Mamanya na tua ba Allah. Kasama Allah ngam makhluk untuk. Lale Allah Taala tengah lale-lale dengan sesuatu yang lain mutua gitu nyampi hana ba Allah. Maka apa yang kalian ditetapkan dengan iradah lagian ke yang akan diperbuat oleh Allah Ta'ala dengan kudrahnya. Maka apapun yang dilakukan oleh Allah Ta'ala itu tidak wajib bagi Allah. Boleh Allah menjadikan, boleh pula tidak menjadikan. Artinya Allah dengan kudrahnya boleh bagi Allah mengijat sesuatu, boleh pula bagi Allah mengi'dam sesuatu. Apa itu ijat? Menjadikan sesuatu yang belum ada menjadi ada, dan menetapkan sesuatu selama-lamanya menjadi ada sesuatu yang telah ada. Atau mengi'dam. Apa itu mengi'dam? Meniadakan sesuatu yang telah ada, atau menetapkan selama-lamanya menjadi tiada sesuatu yang belum ada. Maka buat buat Allah Ta'ala dari dasar dua boh. Dah buat Allah ijad dan i'dam. Bermakna ijad gepuna, bermakna i'dam gepuhana. Perkara yang gepuna oleh Allah dua boh. Yang pertama, gepuna sesuatu yang golomna. Yang kedua, getetapkan di dalamna sesuatu yang kana. Contoh yang gepuna sesuatu yang golomna. Lagi contoh gepuna getanyo jinau, urajih getanyo hana. Contoh getetapkan atra yang kana di dalamna. Lagi getetapkan getanyo malamnyo mentengna tu, dan getanyo kauronyan kana tu. Andai kata Allah tidak menetapkan kita menjadi ada pada malam ini, sungguh malam ini kita sudah tiada kamati hanali. Pakon getanyo mentengna malamnyo, karena yang tetapkan getanyo na malamnyo itulah ketetapan Allah. Menurut ilmu Allah getanyo malamnyo hanjutna ataupun na enpoh 12 malam tagai. Maka sungguh Allah akan berkehendak dengan iradahnya batasanna getanyo enpoh 12 malam. Dan pasti Allah akan mewujudkan dengan kudrahnya poh 12 malam kembali getanyo akan hana mati. Nyopatkan mentangna karena Allah yang tetapkan kita masih dalam keadaan ada. Itu adalah perbuatan Allah. Yang kedua, meniadakan sesuatu yang telah ada. Seperti mematikan orang yang pernah hidup. Nempu belinggai uruncik getanyo yang berakonna. Saudara getanyo yang berakonna sajan getanyo. Pakon jinau hanale.
Allah yang tiadakannya sehingga dia benar-benar menjadi tiada. Yang keempat, i'damnya Allah menetapkan tiada sesuatu yang belum ada. Pakon na urang golom na anu, peut thon kagem kawin, mampeut thon golom na anu. 12 ton kagem kawin, man 12 ton golom na anu. Apakah salah program? Tidak. Bukan program kita yang salah, tetapi sudah diprogramkan oleh Allah. Allah yang tetapkan tiada padanya sesuatu yang belum ada. Dia belum memiliki anak, benar. Siapa yang tetapkan sampai hari ini dia belum memiliki anak, itu adalah ketetapan Allah. Allah kagak tetapkan, getanya hana anu pun kon kahana. Maka tetap akan na tu. Sesuatu yang gepahana oleh Allah, hana yang lain mampu puna. Sesuatu yang kagak puna oleh Allah, hana yang lain mampu pahana. Orang yang kali ditetapkan oleh Allah Ta'ala hana anu tu. Nyan je mubat, jauh Penang, jauh Singapura tetap hana. Hana pun mubat. Hana. Kenapa hana? Karena kagak pahana oleh Allah. Yang gepahana oleh Allah, haid tak puna oleh katanya. Yang gepuna oleh Allah, haid tak pahana. Li hamil di luar nikah. Pajuh bohanu. Pajuh tapek grup-grup lam senang aerobik lam nyarut. Hai temrut tunggu. Menyagena pemat li Allah tujuan kuna hana mampu pahana tunggu. Maka apapun yang diadakan oleh Allah, tidak ada satupun makhluk mampu meniadakannya, dan apapun yang ditiadakan oleh Allah, tidak ada satupun makhluk yang mampu mengadakannya. Kampung nunggu? Ka. Wala arjahiyata li ahadihima 'alal akhar. Patut ada dan patut tiada menurut akal, dan hana jenis lebih kuat bagi salah satu keduanya di atas yang lain. Itulah yang dimaksud dengan harus. 50 kena, 50 ke hana. Yang keken harus. Santut kekuatan. Antara na dengan hana, santut. Yang keken mumkinat. Jeut na, jeut hana. Man yang pubrat kena buat tahu, buat Allah. Yang pubrat ke hana buat tahu, juga buat Allah. Yang keken harus. Falau wajaba alaihi syai'un minal mumkinati kasawabi masalan aqlan au istahala fi haqqihi kal kufri wal ma'asi aqlan lang qalabal mumkinu wajiban la yatasawwaru fil aqli adamuhu au mustahilan la yatasawwaru fil aqli wujuduhu wa dzalika muhalun li annahu qalaba lihaqaiqihi. Maka jikalau wajib atasnya Allah oleh sesuatu daripada mungkinat, seperti memberi pahala, aku beri contoh akan sebagai contoh aklan pada akal, atau mustahil ianya sesuatu pada haknya Allah, seperti menjadikan kafir orang kafir, wal ma'asi menjadikan maksiat orang yang maksiat, aklan pada akal. Lang qalabal mumkinu wajiban, niscaya sungguh berbaliklah mungkin akan kewajib, la yatasawwaru fil aqli adamuhu, yang tidak tertasawur pada akal oleh adamnya wajib, au mustahilan, atau berubah ia mungkin akan mustahil, la yatasawwaru fil aqli wujuduhu, yang tidak tertasawurlah pada akal oleh wujudnya, wa dzalika muhalun, dan bermula demikian itu mustahil. Kenapa mustahil? Li'annahu qallaba lihaqaiqihi, karena bahwa sungguhnya tiap-tiap itu telah berbolak-balik ianya tiap-tiap bagi segala hakikat. Pakon Allah hana wajib gepena makhluk. Pakon Allah hana mustahil gepena makhluk. Pakon Allah hana wajib gepehana makhluk. Pakon Allah hana mustahil gepehana makhluk. Menyatekedi wajib bagi Allah gepena makhluk, berarti nama makhluk kon harus melainkan wajib. Menyatekedi Allah mustahil gepena makhluk, berarti nama makhluk kon harus mustahil.
Karena asal-asal makhluk ini harus. Boleh ada, boleh tiada. Menyatakedi wajib bagi Allah gepuna getanyo. Berarti na getanyo kalih harus ka wajibna. Menyatakedi bagi Allah mustahil gepuna getanyo. Berarti na getanyo kan harus mustahil. Mustahil berarti hana. Sedangkan dalam kejadian kana berarti hai krimong lea, hai patih lea kai. Menyatakedi tapegah na getanyo wajibna akai sehat hai patih. Menyatakedi tapegah na getanyo mustahil nya nawaikon kai tulak lia kai sehat pakon karena iayan puayai kalan le mata sebalik daripada yang tak ungkapkan. Pua yang tak kalan le getanyo yang tak saksikan sebalik daripada ikrar. Hai patih lia kai tu. Tapegah mustahil na makhluk ai patih mustahil na makhluk ikui makhluk mendum. Hai patih. Maka alasan kenapa Allah harus menciptakan makhluk ataupun tidak menciptakan makhluk, alasannya ada dua. Yang pertama, kalau seandainya Allah wajib mengadakan makhluk, maka sungguh ada makhluk itu akan berubah status. Yang dasar ada makhluk itu harus, sekarang berubah menjadi wajib. Yang dasarnya keadaan harus berubah menjadi wajib, itu mustahil hai patih liakai. Atau kenapa bagi Allah harus mengadakan makhluk bukan mustahil? Karena kalau mustahil berarti makhluk itu tidak ada. Alasan yang kedua, kalau seandainya Allah mustahil mengadakan makhluk, berarti makhluk dari pertama tidak akan pernah diadakan oleh Allah. Sedangkan sekarang makhluk ini telah ada. Dan kalau seandainya mustahil bagi Allah mengadakan makhluk, maka berubahlah status. Yang keadaannya makhluk pun jetna jethana, jina kahanjetna juga mustahil. Hai patih liakai tu. Namu pom nunggu. Pakon bagi Allah hana wajib nepena makhluk. Munya wajib nepena makhluk berarti diri makhluk najihnya kon harus wajib mesti benar. Munya makhluk mesti benar. Berarti sama dengan kasantut na makhluk ngena Allah sama-sama wajib na etnan mentad mufum. Pakon na makhluknya harus tunggu kon wajib. Pakon harus menyana makhluknya wajib santut makhluk dengan Allah. Sebagaimana Allah wajib berarti na makhluk juga wajib. Pakiban makna wajib pun kon kana. Menyatakedi Allah Ta'ala gepuna makhluk yang makhluknya pun kon kana. Na faedah puna? Halo, na faedah puna? Gepuna sesuatu yang pun kon kana. Na faedah puna? Na faedah. Tatuh atau tempuk gop na faedah. Apa ni faedah kalau nak tempuk gop pun kon? Punya sesuatu yang kana. Ana manfaat. Engkau. Ataupun jino gepuhana. Padahal sesuatunya pun kon kana. Tapi jino kagepuhana sesuatunya. Berarti kakali wajib na kagepuhana. Kaberubah lo menjadi harus. Ya ni kalat. Maka sesuatu yang pun hana. Kududa kana. Kembali ke hana. Nyan najih nyan kon wajib. Tapi najih nyan harus. Makna harus putra. Jut na jino. Walaupun berakon hana dan jut hana lain tu. Walaupun jino mentang. Yang kenyan. Menyatakedi wajib gepena getanya oleh Allah. Berarti na getanya kakali harus. Kawajib. Menyatakedi mustahil gepena getanya oleh Allah. Na getanya berarti kali harus. Kaberubah je ke mustahil. Maka menciptakan makhluk. Karena keadaan dirinya makhluk itu harus. Kalau wajib Allah menciptakan makhluk, maka akan berubah status keadaan makhluk itu dari dasarnya harus menjadi wajib. Dan kalau seandainya mustahil Allah menciptakan makhluk, pula akan berubah status makhluk dari dasarnya harus menjadi mustahil. Maka hepatih liakai dulu. Nampom? Nah, mihan nampom tanya, mihan kampung kabeh tanyang leju.
Ya hanam pom pura. Kampung? Ya hanam pom pura. Kampung tak. Nhớ pom pom bị biết thì bài lẽ nó cho hanam pom. Nhau dâu dông lông cái hanam pom. Nhau dâu dông lông cái hanam pom. Pom hanam pom lông hanam pom. Yang len pegahnya hanam pom niku. Tiba yang len pegahnya hanam pom. Mu pom kan? Jadi yang perlu tapahami lagi tanya si pura sakai niku. Putra si puranya nepuna makhluk li Allah atau hana nepuna makhluknya li Allah. Na wajib ba Allah hana. Persid harus. Artinya jut na nepuna makhluknya, jut hana nepu. Artinya na makhluk jinau karena kagepuna li Allah Ta'ala nyanna makhluknya kan wajibna dan na makhluknya hai patih liakai mustahilna karena memang makhluknya jinau kana nan mentang kabere nya kampung ka engka sama bandingan lain ketika legetannya tapajuh makanan tu na wajib bagi Allah gebitra wa kegetannya wate tapajuh makanan hana wajib ngan tapajuh makanannya jeut gebitra wa kegetannya jeut hana gebitra maka Allah wujudkan trawa bak getanya wangan pajuh makanan nyan hana wajib bak Allah nyan harus pemana harus jeut na gebitra wa jeut hana menyatakan di Allah wajib gebitra wangan tapajuh makanan berarti na trawa tersebut kakale harus berarti wajib ataupun mustahil Allah gebitra wangan getanya pajuh makanan berarti na trawanya kakale harus jeno kamu balik keadaan kajut ke nyan hai patih liakai dengu kamu ho dengu ka ya kamu ho katanya wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.